penyelenggara pemilu itu ternyata mendapat ancaman pidana yang sangat banyak. Sekitar 20% dari seluruh 77 jenis tindak pidana pemilu adalah untuk penyelenggara pemilu, mulai dari ketua KPU sampai KPPS. Itu sekitar 20% dari seluruh tindak pidana, dan ini sangat tidak lazim. Saya akan fokus di electoral justice dan kemudian nanti beberapa persoalan mengenai tindak pidana pemilu serta kelembagaan yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran, sengketa, dan tindak pidana. Saya akan fokus di sana saja. Bagi saya electoral justice itu pengertiannya adalah untuk konteks Indonesia adalah suatu metode yang kita gunakan di negara ini melalui lembaga-lembaganya dalam menyelesaikan ke-6 jenis pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu, serta sengketa pemilu untuk memenuhi hak pihak-pihak yang dirugikan serta melindungi semua proses pemilu dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar peraturan pemilu. Nah, itu adalah pengertian saya mengenai electoral justice. Kita langsung saja ke halaman 9 ya, kalau boleh langsung ke halaman 9. Halaman 9, baik ya. Mungkin di halaman selanjutnya, halaman 10. Jadi yang jadi masalah kalau bagi saya setelah ini pengalaman dari bertemu berbagai teman-teman, banyak sekali teman-teman penyelenggara pemilu, KPU dan jajarannya ke bawah, Bawaslu dan jajarannya ke bawah, serta dari putusan-putusan dari DKPP. Jadi menurut hemat saya pembagian atas jenis-jenis pelanggaran atau sengketa yang 6 itu sebenarnya sudah oke. Nah, itu ada di halaman 10, di halaman 10. Yang dipertahankan di undang-undang ini yaitu tindak pidana pemilu, kemudian pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa proses pemilu, petun pemilu, tata usaha negara pemilu, dan terakhir perselisihan hasil pemilu. Nah, sebetulnya ini sudah cukup baik pembagian ini, tetapi ketika detailnya di dalam undang-undang dan juga di draft ini, baru itu ada permasalahan-permasalahan yang ingin saya berikan urun rembuk. Pertama adalah mengenai kelembagaan yang menangani ke-6 persoalan ini. Nah, di sini ada masalah yang mungkin untuk lebih singkatnya, kalau papernya nanti sudah saya berikan Pak Arief. Saya ingin masuk di halaman 11, ini adalah intisari saya, catatan saya dari baik Undang-Undang 7 2017 maupun di draft. Pertama begini catatan saya, penyelenggara pemilu itu ternyata mendapat ancaman pidana yang sangat banyak. Sekitar 20% dari seluruh 77 jenis tindak pidana pemilu adalah untuk penyelenggara pemilu, mulai dari ketua KPU sampai KPPS. Itu sekitar 20% dari seluruh tindak pidana, dan ini sangat tidak lazim karena negara-negara lain penyelenggara itu justru yang harus dilindungi, yang punya kewenangan, tugas, dan sebagainya, sehingga tidak terlalu sibuk untuk menghadapi berbagai ancaman-ancaman pidana dan pelanggaran. KPU dan seterusnya sampai ke bawah menjadi pihak paling lemah. Padahal di seluruh dunia, KPU atau Election Commission atau Electoral Commission adalah lembaga terkuat dan yang paling berwenang dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Dalam konteks kerangka hukum Indonesia, KPU ini bisa diperiksa, diproses, dijatuhi sanksi oleh 1. Bawaslu dalam pelanggaran administrasi, 2. Bawaslu dalam sengketa proses, 3. DKPP dalam pelanggaran kode etik penyelenggara, 4. Bawaslu, Gakumdu, penyidik, JPU, hakim, PN sampai hakim PT pada tindak pidana pemilu. Dan yang terakhir menjadi diproses yang di Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu. Jadi saya ketemu dengan komisioner KPU itu, Senin dia dipanggil oleh Bawaslu untuk pelanggaran administrasi, Selasa dipanggil oleh DKPP, Rabu dipanggil KPU untuk pelanggaran untuk sengketa, Kamis dipanggil polisi, Jumat itu setiap pekan itu hanya untuk ngurusin yang seperti itu. Jadi bagaimana KPU akan menyelenggarakan suatu pemilu yang berkualitas kalau dia terus sibuk dengan menjadi objek pemeriksaan dari berbagai lembaga.